Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir ayat yang ke-33 dalam surah Al-Isra 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqtulu an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Wa man qutila madluman, dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, faqad ja'alna liwaliyihi sultana, maka sungguh kami jadikan wali si korban memiliki kekuasaan untuk menetapkan hukuman. Fala yusrif fil qatli, maka janganlah wali korban melampaui batas dalam membalas pembunuhan. Innahu kana mansura, sesungguhnya wali si korban akan mendapatkan pertolongan. Qala As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, wa hadha syamilun likulli nafsin haramallahu qatlaha min saghirin wa kabirin wa dzakarin wa unsa wa hurrin wa abdin wa muslimin wa kafirin lahu ahdun. Hukum ini berlaku untuk setiap pembunuhan terhadap jiwa yang Allah haramkan, baik kecil, besar, laki-laki, perempuan, merdeka, budak, muslim maupun kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin. Illa bil haqq, kan nafsi bin nafsi, wazanil muhsani, wattariki lidinihi, al-mufariki lil jama'ah, wal baghi fi hali baghihi, idza lam yundafa illa bil qatli. Kecuali dengan alasan yang dibenarkan, seperti kisos bagi yang membunuh jiwa, rajam bagi pezina yang sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah, orang yang murtad dari agamanya, meninggalkan jamaah kaum muslimin, dan pemberontak ketika memberontak dan tidak bisa dihentikan pemberontakannya kecuali dengan membunuhnya. Wa man qatala madluman ay bi ghairi haqqin faqad ja'alna li walihi wa huwa aqrabu asabatihi wa warathatihi ilayhi sultanan ay hujjatan zahiratan alal qisasi minal qatil wa ja'alna lahu aidan tasallutan
qadariyan ala dhalik wa dhalika hina tatam syurut al-mujibah lil qisas kal amdil al-udwan wal mukafah. Barang siapa yang dibunuh secara zalim, yakni tidak dengan alasan yang dibenarkan, maka sungguh kami jadikan wali si korban, yakni ahli asobah yang paling dekat atau ahli warisnya, memiliki kekuasaan, yakni hujjah yang jelas, alasan yang jelas untuk menuntut qisas dari yang membunuh. Kami juga menjadikan wali si korban memiliki kekuasaan secara kemampuan untuk memutuskannya. Hal itu ketika terkumpul syarat-syarat yang membolehkan untuk dilakukan qisas, seperti pembunuhan sengaja yang melampaui batas dan adanya kesetaraan antara si pembunuh dan yang dibunuh. Nah, fala yusrifil wali fil qatli innahu kana mansura wa israfu mujawazatul haddi imma ayyumathila bil qatil aw yaqtulahu bi ghairi ma qatala bih aw yaqtula ghairal qatili. Maka wali si korban tidak boleh bersikap melampaui batas dalam menuntut hukuman mati. Sungguh dia ditolong. Melampaui batas di sini ialah melampaui ketentuan yang ditetapkan. Bisa jadi dia mencincang-cincang tubuh pembunuh sebelum diqisas, atau dibunuh dengan cara yang tidak seperti pelaku melakukan pembunuhan, atau membunuh orang yang bukan pelakunya. Wa fi hadhihi al-ayah dalilun ila anna al-haqq fil qatli lil wali fala yuqtassa illa bi idnihi wa in afa saqatal qisasu. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa hak dalam kasus pembunuhan ada di tangan wali. Pelaku pembunuhan tidak boleh diqisas kecuali dapat izin dari wali si korban. Dan jika wali si korban mau memaafkan pelaku pembunuhan, maka qisas dibatalkan. Wa anna waliyal maktul yu'inuhu Allahu 'alal qatil wa man a'anahu hatta yatamakkana min qatlih. Ayat ini juga menunjukkan bahwa wali dari si korban ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum pelaku pembunuhan, juga menolong siapa saja yang menolong wali si korban sampai bisa membalaskan pembunuhan yang dilakukannya. Naam. Wallahu ta'ala bissawab. Di dalam ayat yang ke-33 dalam surah Al-Isra ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna qatlan nafsi allati haramallah
anna qatlan nafsi allati haramallahu bighairi haqqin kabiratun min kabair dzunubi. Bahwa membunuh jiwa yang Allah haramkan dengan tanpa alasan yang dibenarkan termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Anna qatlan nafsil lati haramallahu bighairi haq kabiratun min kabair dzunub. Nah, jadi membunuh jiwa yang Allah haramkan dengan tanpa ada alasan yang dibenarkan itu termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Al-faidatu ats-tsaniyah, annal qatla yang qasimu ila salasati aqsamin. Annal qatla yang qasimu ila salasati aqsamin. Al-awwal al-qatlu al-amdu. As-tsani syibhul amdi. As-tsalits al-khata'. Bahwa pembunuhan itu tak bagi menjadi 3 macam. Yang pertama ialah al-qatlul amdu, pembunuhan yang disengaja, yang direncanakan. Yang kedua, syibhul amdi, mirip sengaja. Yang ketiga, al-khata', pembunuhan yang tidak sengaja. Ya, tidak direncanakan juga tidak mirip sengaja, enggak sengaja. Ya. Nah, al-faidatu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Annal qatla yakunu amdan idza tawafara salasata syurutin.
annal qatla yakunu amdan idza tawafara salasata syurutin. Pembunuhan itu dianggap sengaja jika memenuhi 3 persyaratan. Al-awwal wujudul qasdi minal qatil. Wujudul qasdi minal qatil. Syarat yang pertama, adanya unsur kesengajaan, yaitu keinginan untuk membunuh dari pelaku pembunuhan. Dia memang sengaja pengen menghabisi orang itu, ya. Nah, ada rencana, ada niatan, ada keinginan untuk apa ini? Membunuh korban dari pelaku, ya. Asani ayakunal maktulu adamiyan maksumad dami. Ayakuna al maktulu adamiyan pakai hamzah ya, adamiyan maksumad dami. Korban yang dibunuh itu manusia yang terjaga darahnya. Nah, bukan anjing, ya, bukan binatang piaraan, tapi yang lainnya, tapi manusia yang terjaga darahnya. Asalis antakuna al-alatu allati qatalahu biha, antakuna al-alatu allati qatalahu biha mimma tasluhu antakuna lil qatli ajatan, antakuna al alatu allati qatalahu biha mimma tasluhu antakuna lil qatli adatan. Syarat yang ketiga, alat yang dipakai untuk membunuh si korban adalah alat-alat yang menurut kebiasaan mematikan. Nah, baik. Kalau pakai inhaler gini, matikan apa enggak? Enggak, berarti enggak masuk, ya. Nah, pakai kacamata, mematikan apa enggak? Enggak. Pakai pedang, mematikan. Nah, ini yang dimaksud. Ya, pakai linggis, nah, pakai racun, nah, mematikan. Begitu, ya. Nah, sengaja ditabrak pakai mobil, sengaja, ya. Mematikan apa enggak? Matikan. Nah,
menggunakan jurus cakar harimau. Ya. Mematikan apa enggak? Mematikan. Matikan tuh. Baik, kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka pembunuhan itu disebut pembunuhan apa ini? Al-qatlul amdu, pembunuhan yang disengaja. Nah, jelas. Nah, kalau salah satu syarat yang ada tadi tidak terpenuhi, salah satunya saja nggak terpenuhi, misalkan dia nggak punya niatan untuk membunuh, ya, hanya untuk ngasih pelajaran saja biar nggak sombong begitu, ya. Nah, nggak punya niatan membunuh. Baik, seperti Nabi Musa ketika ada orang Kipti sama orang apa ini, Bani Israel tengkar. Nah, orang Bani Israel minta tolong sama Nabi Musa. Nah, maka si Kipti tadi dibogem. Ya, maunya kasih pelajaran tok, dibogem. Ternyata mati. Gak punya niatan, ya, untuk membunuhnya, hanya ngasih pelajaran saja, ya. Maka ini tidak disebut al-qatlul amdu. Atau yang dibunuh itu kuda, bukan manusia. Nah, sengaja cincang-cincang kudanya, ya. Nah, karena merusak taman yang ia bikin di depan rumahnya. Nah, maka enggak masuk dalam kasus al-qatlul amdu. Karena ini kasus pembunuhan terhadap hewan, ya. Nah, bukan adami maksum adam. Atau ketika perang antara muslim dan kafir, atau, ya, pasukan kaum muslimin menyerang orang-orang kafir dan membunuh mereka, tidak masuk dalam masalah ini, ya. Nah, atau baik pakai alat yang tidak mematikan. Tayyib, barakallahu. Temannya itu cerewet, ngomel-ngomel, terus dipukul pakai minyak aromaterapi, mulutnya masuk mati. Gak masuk al-qatlul amdu, ya. Alat yang dipakai tidak mematikan, ya. Tapi memang qadar takdirnya mati, ya. Tapi secara hukum dunia, alat yang dipakai tidak merupakan alat yang mematikan. Barakallahu. Baik. Untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami definisi al-qatlul amdu, ini saya tanya beberapa kasus, ya, ini masuk kategori al-qatlul amdu apa tidak? Baik. Si A melemparkan tombak ke arah si B, tepat di perutnya, tebus, mati. Al-qatlul amdu atau tidak? Nah, al-qatlul amdu, karena tombak termasuk yang mematikan. Baik. Ada santri kerja bakti, ya, bongkar tembok pakai palu. Terus digudai sama temennya dari belakang, ya. Temennya kemudian kepalanya dipukul pakai palu. Mati. Al-qatlul amdu apa enggak? Nah, palu mematikan. Nah, begitu. Atau ada seorang yang sedang
bikin pondasi bangunan pakai umpak. Tahu umpak enggak? Umpak itu semacam bata putih tapi yang besar. Ya, dipakai untuk pondasi. Tahu ya? Nah, kotak-kotak gitu. Nah, tengkar sesama tukang. Nah, enggak tahu urusan apa. Rebutan apa enggak tahu. Rebutan rokok mereka itu. Nah. Akhirnya umpaknya diangkat, dikeprokkan, ya, dipukulkan ke temannya, terus mati. Masuk apa enggak? Al-qatul amdu. Nah, masuk. Atau temannya dicekik sampai enggak bisa nafas, sampai mati. Al-qatul amdu apa tidak? Nah, karena menahan seseorang dari bernafas sampai enggak bisa nafas sampai mati, termasuk al-qatul amdu. Atau temannya sengaja dilempar dari lantai 4. Nah, ya, sengaja didorong, akhirnya terjatuh, remuk tubuhnya, mati. Masuk apa enggak? Masuk al-qatul amdu. Nah, atau temannya dilempar di kandang singa, ya, diterkam sama singa, mati. Masuk apa enggak? Al-qatul amdu. Nah, atau temannya dilempar ke sarang ular, kobra, berbisa. Nah, ya. Akhirnya dililit sama ular, mati. Masuk apa enggak? Al-qatul amdu. Nah, atau kopinya si teman, nah, dikasih racun. Nah, racun apa? Nah, racun tikus. Atau racun enam. Nah, so, kopinya kok bagus ini ya, kayak berlapis-lapis ya. Nah, ada gamernya, ada apa gini ya. Toyib, enggak berani diminum ini. Ya, kayak ada racunnya. Nah, tapi dia tergoda meminum. Ternyata benar, habis minum langsung racunan, mati. Termasuk al-qatul amdu apa enggak? Orang yang menyampur kopi tadi dengan racun. Nah, barakallahu fikum. Atau sengaja dikurung dalam kamar, dikunci dari luar, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, sampai mati kelaparan. Masuk nggak? Kasus al-qatul amdu. Masuk. Barakallahu fikum. Nah, ini sengaja saya kasih contoh-contoh gambaran tadi supaya kalian paham dengan baik. Ini kasus pembunuhan al-qatul amdu. Baik. Al-faidah tuh Arabiah. Annal qatla yakunu syibhal amdi idza qasada
al-qatilu al-i'tida'a ala syakhsin bima la yaqtulu ghaliban. Fayamutu al-mujanni alaihi. Fayamutu al-mujanni alaihi. Pembunuhan itu termasuk syibul amdi, mirip sengaja. Jika pembunuhnya sengaja untuk mendolimi seseorang, tapi dengan sesuatu yang menurut kebiasaan tidak sampai mematikan, namun korban tewas. Baik. Jadi ada niatan untuk mendolimi seseorang, ya. Kemudian yang kedua, dalam mendolimi seseorang itu dia menggunakan alat yang tidak mematikan atau cara-cara yang tidak mematikan. Tapi qadarullah wa masyafa'al, korban tewas. Contoh, ada seorang guru yang galak. Ketika ada muridnya yang nyontek, panggil, Fulan, sini. Itu. Kamu nyontek ya? Iya. Kemudian mulutnya dipukul pakai sendok. Qadar wa masyafa'al, langsung mulutnya berdarah dan tewas. Muridnya langsung tewas. Nah, gurunya ini sengaja memang ingin mukul mulut muridnya yang nyontek tadi dengan sendok. Tapi qadarullah ternyata tewas. Ya, nah. Setelah dicek giginya patah satu. Kena pukulan sendok. Ya, giginya lepas, nyawanya ikut melayang juga. Ya. Nah, sengaja menyakiti, tapi pakai sendok yang menurut kebiasaan, tidak sampai membunuh, ya, tidak sampai mematikan. Maka disebut apa ini? Syibul amdi. Nah, atau ada mas'ul yang kejam. Atau santri bangunnya susah. Kemudian santrinya disuruh untuk berdiri, diterik panas matahari, selama 1 jam. Menurut kebiasaan, pali-pali ya, pingsan gitu saja ya. Nah, ternyata baru dapat 10 menit dia langsung mati. Nah. Baik. Kenapa? Nahan pipis. Nah, barakallahu. Namanya syibul apa ini? Amdi. Nah, sengaja menyakiti korban.
tapi dengan cara-cara yang secara kebiasaan tidak sampai mematikan, maka disebut syibhul amdi. Baik, kita lanjutkan setelah adzan isya. Tafadhal. Baik, barakallahu. Kita lanjutkan. Al-faidatu al-khamisah. Annal qatla yakunu khata'an. Idza kanal qatlu min ghairi qasdin. Liqatlihi au li'tidaihi. Idza kana al-qatlu min ghairi qasdin liqatlihi au li'tidaihi. Nah, pembunuhan itu disebut pembunuhan tidak sengaja atau khotoan. Jika pembunuhan itu tidak disertai dengan tujuan membunuh atau menyakiti korban, tidak punya tujuan untuk membunuh korban, juga tidak punya tujuan untuk menyakiti korban. Nah, tapi korban tewas. Contoh, santri latihan memanah dengan sasaran panah yang dibuat dari papan kayu. Kata ruh wa masyafa'al. Tapi anak panahnya itu melenceng, tidak mengenai sasaran yang dituju, tapi mengenai temannya yang lagi nonton. Akhirnya kena perutnya, tembus, mati. Ini tidak pembunuhan dengan sengaja, juga tidak pembunuhan yang mirip sengaja, tapi ini pembunuhan apa ini? Khotoan, tidak sengaja. Karena dia tidak punya niatan untuk memanah temannya, untuk membunuhnya atau menyakitinya, enggak. Cuma panahnya itu melenceng, enggak kena sasaran yang dimaksud. Baik. Atau seorang sedang latihan menembak burung. Baik. Burung biasanya hinggap di mana? Di pohon, ya. Burungnya, masya Allah, besar. Nah, mantap ini, ya. Nah, dibakar. Ya, dia nembak. Langsung kena. Ternyata
itu ada temennya yang sedang tidur di situ di atas pohon. Nah, ya, bajunya melambai-lambai seperti burung. Ya, nah, ini qatlul khata. Paham ya? Barakallahu fikum. Dan yang lain-lain. Kalian bisa memahami 3 macam pembunuhan ini ya. Nah, baik. Untuk pembunuhan yang tidak sengaja atau khata dan pembunuhan sengaja, al-qatlul amdu ini disebutkan dalam Al-Quran nasnya. Adapun kalau pembunuhan yang syibhul amdi mirip sengaja, ini disebutkan dalam hadis Nabi, nggak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Al-faidatu as-sadisah, faidah yang ke-6. Anna Allah Ta'ala ja'ala sultanan liwaliyil maktuli alal qisasi minal qatili. Annallaha ja'ala sultanan liwaliyil maktuli alal qisasi minal qatili. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan wali korban pembunuhan memiliki wewenang untuk menuntut qisas bagi pelaku pembunuhan. Nah, kalau dalam hukum syariat Islam ya, hukuman untuk pelaku pembunuhan itu diserahkan kepada wali korban pembunuhan ya. Nah, tidak hakim. Ini keunikannya sebelah situ ya. Nah, wali keluarga korban atau wali si korban pembunuhan berhak dan berwenang untuk menuntut qisas pelaku pembunuhan. Al-faidatu as-sabi'ah,
syurutul qisasi fil qatli salasah. Syarat qisas bisa ditegakkan ada 3. Al-awwal, ayakunal qatlu amdan. Syarat yang pertama, pembunuhan yang dilakukan adalah pembunuhan yang sengaja. Berarti kalau kasusnya pembunuhan yang mirip sengaja atau yang tidak sengaja, maka tidak ada hukuman qisas, ya. Nah, yang ada hukuman qisas itu adalah pembunuhan sengaja. Asani, antakuna al-mukafa'atu, antakuna al-mukafa'atu ralat ayakuna bainal qatili wal maktuli mukafa'atun, ayakuna bainal qatili wal maktuli mukafa'atun. Nah, pakai ayakuna nggak masalah karena ambil sama makmulnya ya, di mukafa'ah dipisah, ya. Nah, syarat yang kedua, antara pembunuh dan korban pembunuhan itu sekufuk sama-sama muslimnya. Nah, baik, sama-sama muslimnya. Nah, dan bukan bapak yang bunuh anaknya. Nah, ini kalau anak bunuh bapaknya mungkin bisa. Tapi kalau bapak bunuh anak lain, nggak ada qisas. Ya, nah, sekufuk. Asalis ittifaqul awliya lil qisas, seluruh keluarga korban sepakat untuk menuntut qisas.
Kalau terjadi perselisihan, sebagian keluarga korban nuntut kisos, sebagian yang lain tidak nuntut, sudah dimaafkan saja, kita ambil diatnya saja, ya, karena keluarga kita sudah mati. Nah, kita juga butuh dana besar untuk pengembangan ekonomi keluarga, ya, tidak usah dikisos, ya, bayar diat saja, denda. Nah, korban sudah mati, ya. Nah, kalau kita tuntut kisos, selesai. Tapi kita tetap dalam kondisi terpuruk ekonominya. Maka kisos tidak terjadi. Karena ada perselisihan dalam masalah tuntutan kisos dari keluarga korban. Nah, kita harus sepakat. Baik. Al-faidatu as-saminah. Anna awliya al-maktul al-maktuli hum asabatuhu wa warasatuhu. Wali korban pembunuhan yang dimaksud ini ialah ahli asobahnya atau ahli warisnya. Kalau ahli asobah berarti ini anak-anaknya, ya, atau bapaknya. Kalau ahli warisnya yang lain, ya ibunya atau saudara-saudaranya. Baik. Namanya wali korban pembunuhan. Al-faidatu at-tasi'ah. La yajuzu li waliyil maktuli al-israfu fil qisasi Nah, wadzalika qaulu ta'ala fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Nah, wali dari keluarga korban tidak boleh melampaui batas dalam masalah kisos. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, maka janganlah wali si korban
melampaui batas dalam kisos pembunuhan, sesungguhnya dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh dengan mencincang-cincang tubuh pembunuh. Ya, setelah dikisos mati cincang, nggak boleh berlebihan, ya. Atau membunuh dengan cara yang lebih keji dari apa yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan. Misalkan pelaku membunuh korban dengan cara dicekik. Kemudian wali korban nuntut kisos. Hakim mempersilakan keluarga untuk melakukan kisos. Baik. Maka tidak boleh dia melakukan pembalasan yang berlebihan. Pelaku pembunuhan kemudian digergaji kepalanya. Naam, sampai terbelah jadi dua. Kalau memang dia melakukan pembunuhan dengan mencekik, ya sudah kisos, dicekik sampai mati. Ya, malah digergaji kepala pelaku pembunuhan sampai terbelah jadi dua. Namanya apa ini? Al-israf fil qatli. Ya, nah ini nggak boleh. Al-faidatu al-asyirah, faedah yang ke-10. Yajuzu qatlun nafsi bil haqqi wadhalika kan nafsi bin nafsi wazanil muhsani wattariki lidinihi al-mufariki lil jama'ah wal baghi fi hali baghihi idza lam yundafa' illa bil qatli. Diperbolehkan membunuh orang dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, seperti untuk kisos pembunuhan dengan sengaja, merajam orang yang berzina, yang telah menikah. 6. Atau membunuh orang yang murtad dari agamanya, atau membunuh pemberontak yang tidak bisa dilumpuhkan kecuali dengan membunuhnya. Nah. Namun ini semuanya yang mengeksekusi adalah al-hukumah, pemerintah. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dari segala tindakan-tindakan kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.